Malu kak Malu kenapa? Malu kak Malu kenapa? Malu kak Malu kenapa? Mbak Purwa, sehat juga ya Mbak? Waalaikumsalam Deka. Salam dari Palu. Maaf. Seperti ada komentar tentang Ruben Onsu dan Desy Ratnasari ya, soal kedekatan mereka, soal postingan mereka. Kalau menurut saya pribadi, ngapain malu? Karena posisinya Ruben Onsu sudah jadi duda, sedangkan Desy Ratnasari statusnya masih janda. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Dan nggak apa-apa juga kalau misalnya nanti Ruben Onsu menikah dengan Desy Ratnasari. Hanya satu hal yang membuat penggemar itu keberatan. Kalau bisa foto kedekatan antara Ruben Onsu dan juga Desy Ratnasari janganlah dipost di sosial media pribadi. Misalnya di sosial media pribadi milik Ruben Onsu ataupun di sosial media pribadi milik Desy Ratnasari. Hanya itu kok yang menjadi permintaan dari penggemar. Walaupun masih banyak yang berharap gitu ya agar Ruben Onsu kembali rujuk bersama Sarwenda, tapi rasa-rasanya tidak mungkin deh. Tidak akan mungkin terjadi. Mereka itu sudah membulatkan tekadnya untuk berpisah. Ruben bawa Desy untuk berjumpa dengan Jordi dan kakakmu yang sudah lama nggak komunikasi. Kata Desy, wanita hebat, jangan putus silaturahmi. Sebenarnya bukan tugas dari Desy Ratnasari sih untuk mendamaikan Ruben Onsu dan juga adiknya. Kalau bisa ya nggak apa-apa, tapi bukan kewajiban guys. Masa urusan pribadi antara Ruben Onsu dan Jordi Onsu harus diurus juga sama Desy Ratnasari? Kan nggak mungkin. Saya sangat terenyuh lihat Mas Ruben berduaan karena pasti anaknya lihat papanya. Ya memang betul, Cici Thalia sudah melihat hal itu. Kasihan anak-anak bapak buat gitu, berduaan terus lupa sama anak. Berarti di sini narasinya bahwa Ruben Onsu pada saat lagi live ada Desy Ratnasari di sampingnya. Rasa-rasanya tidak. Di sampingnya itu biasanya staff ya, staff yang bekerja untuk Ruben Onsu, karena mereka di belakang layar mempunyai tugas dan kewajiban yang berbeda-beda. Kemudian ada sebuah story tentang Tania Putri Onsu. Jadi Tania Putri Onsu melukis 5 sosok. Sosok ayah, bunda, Onyo, Cici Thalia, dan Tania. Di situ Tania menunjukkan kepada Onyo. Onyo lihat hasil karya Nia. Ada ayah, bunda, Onyo, Thalia, Tania. Family. Itu siapa? Bunda, Cici, Nia, Onyo, ayah. Terenyuh nggak tuh? Karena yang dipikiran Tania sekarang, mereka tuh masih berlima guys. Kita tahu bersama, Tania Putri Onsu masih kecil. Anaknya masih kecil, belum ngerti apa-apa. Yang Tania tahu bahwa ayah itu masih bersama mereka. Karena sejak Tania masih kecil, memang betul Ruben Onsu itu jarang di rumah karena sibuk dengan pekerjaan. Jadi Ruben Onsu jarang di rumah bukan karena kelayapan atau kemana-kemana untuk pekerjaan. Harus diakui ya bahwa Ruben Onsu adalah sosok pekerja keras, makanya waktu bersama keluarganya pun sedikit. Dan biasanya kebersamaan antara Ruben Onsu dan Tania itu di pagi hari sebelum Ruben Onsu berangkat kerja dan di malam hari menjelang tidur. Menurut saya yang ada di pikiran Tania bahwa ayahnya itu masih bersama bundanya. Kenapa ayahnya jarang pulang? Ya karena pekerjaan. Dan hal itu sudah menjadi kebiasaan dari Ruben Onsu sejak Tania ini masih kecil. Siapa coba yang nggak terenyuh melihat hasil karya dari seorang Tania Putri Onsu? Karena di situ Tania menggambar 5 sosok, bukan 4 sosok. Ayah, bunda, Onyo, Cici Thalia, dan Tania. Apalagi pada saat Onyo bilang begini, family, we are family, stick together. Ada yang bilang kemari fans marah-marah Ruben pamer kemesraan. Terus tak jawab bukan marah, semua sudah ikhlas.
Tapi coba lihat, Tania belum tahu sedih atau enggak. Saya kurang paham komentarnya ini. Tapi di sini sepertinya ada hubungannya dengan mental dari Tania Putri Onsu. Karena yang ada di pikiran Tania saat ini, seperti yang saya katakan tadi, mereka itu masih tetap berlima. Yang bikin sedih itu Tania, dia belum memahami. Dan dia cuma berpikir akan selalu bareng-bareng ayah bundanya. Sedihnya aku. Untuk sekarang, Tania masih berpikir seperti itu. Nggak tahu besok-besoknya ketika Tania sudah seumuran Cici Thalia yang sudah mulai paham dengan situasi yang terjadi saat ini. Ruben ini banyak alasan. Ini itu intinya hanya ingin bersama Desi Ratnasari. Coba mikir lagi tentang anak-anaknya. Mungkin cerai juga karena udah sama Desi di hati Ruben. Makanya dalam waktu pendek beberapa bulan sudah memamerkan kebersamaan mereka. Sedangkan Sarwendah dia sibuk dengan pekerjaan dan mengurus anak-anaknya. Kemudian ada sebuah VT. Sedih banget nonton podcastnya Bunda Wenda ketika anak-anaknya bertanya ke Bunda tentang hubungan bapaknya sama Mbak Desi ini. Yang paling miris, anak-anaknya tahu berita ini dari teman-teman Cici dan Nia. Onyo juga sampai dikejar-kejar wartawan. Cuman hanya nanya tentang hubungan bapaknya. Coba kalian pahami di sini ada kalimat mereka juga tahu dari berita teman-teman Cici dan Nia. Berarti di sini teman-teman sekolah dari Cici Thalia dan Tania sudah tahu akan hal itu. Kemudian mereka cerita kepada Tania dan juga Thalia. Ayah kalian sudah berhubungan dengan wanita lain. Kalian bisa bayangkan apa yang dirasakan oleh Thalia dan Tania. Kalau Tania kembali lagi mungkin belum paham apa sih maksudnya, saya nggak paham. Tapi kalau Cici Thalia kan langsung klik di pikirannya, langsung paham maksud dari perkataan temannya ini. Bapaknya dan Mbak Desi ini yang kasmaran, tapi Wenda yang mati-matian mencari beribu alasan untuk menjawab pertanyaan anak-anaknya. Di balik ketawa-ketawa kalian yang sangat memuja-muja hubungan mereka sempurna dan bahagia, ada seorang ibu yang berusaha untuk menjaga mental anak-anaknya dan ngepulihin luka dan mentalnya juga. Apalagi netizen banyak yang hujat dan banding-bandingkan Sarwendah dan Mbak Desi ini. Waras nggak sih? Baru juga beberapa bulan udah warawiri di TV, bahas-bahas hubungan, baju-baju kapelan, nggak ingat mental-mental anaknya nggak sih? Wenda juga bilang kalau dia dan anak-anaknya belum siap dengan berita ini, yang artinya mereka semua sedang terluka.